Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kelas 11 semester genap, kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin kita sudah membahas tentang materi Aryah dan kita akan melanjutkan dengan materi Lokota serta nanti akan Ibu bahas tentang penerapannya. Berikut anak-anakku tujuan-tujuan yang akan kita pelajari. Tentunya kita akan menggali informasi tentang banyak hal yang hubungannya dengan penerapan Aryah dan Lokota, dan mudah-mudahan nanti anak-anak tetap ingat ya apa yang harus dilakukan ketika melakukan tindakan Aryah, yaitu meminjam, dan kita juga tentunya akan mengetahui bagaimana nanti kalau kita menemukan barang yang kita temukan, baik itu nanti di jalan atau di tempat manapun, dan kita tidak tahu siapa pemiliknya. Baik anak-anakku, kita perhatikan peta konsep yang ada di layar ya. Peta konsep tentang penerapan Aryah, kalian pasti masih ingat. Aryah itu adalah meminjam suatu barang kepada orang lain. Dan sekarang ada peta konsep untuk penerapan. Jadi bagaimana caranya agar meminjam itu dibenarkan dalam syariat. Yang pertama adalah Aryah boleh dilakukan sesuai dengan ketentuan bahwa apa yang dipinjamkan itu, yang dilakukan itu tentunya untuk ke jalan yang benar atau disesuaikan dengan syariat Islam. Artinya begini, ketika kita meminjam suatu barang, tentunya kita tidak boleh melakukan dengan barang pinjaman tersebut melakukan perbuatan yang dilarang dalam agama. Saya contohkan begini, misalkan ada seorang yang meminjamkan pisau, ya. Tentunya dia meminjam barang tersebut itu tidak digunakan untuk membunuh, ya. Tidak digunakan untuk melakukan kejahatan seperti itu. Nah, artinya apapun yang dilakukan ketika meminjam barang itu tentunya harus dilakukan dengan kegiatan-kegiatan yang dibenarkan dalam syariat Islam. Nah, seperti itulah penerapannya. Kemudian untuk penerapan selanjutnya itu adalah ketentuannya adalah pinjaman yang bersyarat. Artinya begini, kadang-kala kan kita meminjam suatu barang itu silakan saja dipergunakan. Tapi kadang-kala ada orang yang meminjamkan barang tapi dengan ketentuan bersyarat. Artinya misalkan begini, misalkan kita meminjam sepeda motor ya. Boleh meminjam asalkan diisi bensin, seperti itulah. Berarti itu ada kesepakatan antara peminjam dengan pemilik barang, boleh dipinjam dengan syarat harus membelikan bensin. Nah, tentunya syarat tersebut harus dipenuhi oleh peminjam. Ketika syarat tersebut tidak dipenuhi oleh peminjam, maka hukum yang dilakukan kalau itu dilanggar ya tentunya itu adalah melewati batas kerelaan. Nah, seperti itu. Kemudian ada lagi pinjaman yang tidak bersyarat. Artinya ketika seorang meminjam barang itu tidak harus melakukan sesuatu kegiatan yang menjadi ketentuan. Saya contohkan begini, Ibu, saya mau pinjam sepeda motor, boleh silahkan ya, tidak ada ketentuan syaratnya. Jadi yang pertama tadi coba kita ulangi ya, ada Aryah yang apa itu? Yang pertama tadi ada Aryah yang diperbolehkan sesuai syarat, yang kedua adalah Aryah pinjam yang bersyarat, dan ketiga adalah meminjam tanpa ada syarat. Sekarang kita lanjutkan ketentuan untuk keempat ya, peta konsep yang keempat itu meminjam dengan menanggung biaya pengembalian barang. Saya contohkan begini, kadang-kala kan misalkan Pak Rudi itu sedang membangun rumah. Tentunya membutuhkan alat-alat yang berat ya, seperti molen dan sebagainya lah. Seperti itu, misalkan si pemilik itu membolehkan meminjam,
dengan kita orang yang meminjam itu mengembalikan barang, mestinya kan ada biaya-biaya pengangkutan dan sebagainya. Nah, itu tentunya harus ditanggung oleh peminjam. Sekarang kita lanjutkan untuk ketentuan yang kelima, yaitu barang yang dipinjam itu tidak boleh disewakan atau dipinjamkan kepada orang lain. Karena coba kita ingat ya, ketentuan seorang peminjam itu tidak boleh meminjamkan barang kepada orang lain tanpa ada persetujuan pemilik barang. Nah, seperti itulah ketentuannya. Jadi siapapun yang meminjam tidak berhak memberikan pinjaman kepada orang lain, karena kita meminjam itu hanya berhak bisa menggunakan manfaatnya tanpa diberi hak untuk meminjamkan kepada orang lain atau bahkan menyewakan. Sekarang ketentuan berikutnya, untuk meminjam, misalkan ketentuan selanjutnya, sekarang misalkan di kehidupan kita sehari-hari kadang-kala kan ada seorang yang meminjam tanah ya, artinya begini, dialah daripada tanah ini kosong, nggak ada yang memelihara, dipinjam untuk dimanfaatkan, ditanami, dan itu diperbolehkan ya. Ada orang yang minjam karena pemiliknya itu juga tidak begitu bisa mengurusnya, maka itu boleh dipinjam. Ketentuan selanjutnya adalah ketika seorang meminjamkan tanah misalkan ya untuk ditanami, itu tentunya orang yang meminjamkan tanah tersebut itu tidak boleh mengambil atau memintanya sebelum orang yang meminjam tersebut yang melakukan cocok tanam atau memberi tanaman buah dan sebagainya, sebelum panen tidak boleh memintanya. Karena apa? Karena manfaat yang dia ambil itu belum ada. Nah, seperti itulah etika bila mana seorang meminjamkan barang itu berupa tanah untuk ditanami, maka ketentuannya tidak boleh mengambil sebelum si penanam atau si peminjam itu panen ya, seperti itu. Sekarang untuk ketentuan berikutnya ada tidak meminta tanah yang dipinjamkan atau barang yang dipinjamkan atau apapun yang dipinjamkan sebelum batas waktu yang disepakati itu berakhir. Jadi si pemilik barang tidak boleh mengambilnya atau memintanya, kecuali memang dikompromikan dengan baik-baik, karena kalau tidak dikompromikan baik-baik, pada akhirnya nanti akan menimbulkan suatu kemudaratan. Artinya apa? Kadangkala orang yang belum batas waktunya kok sudah diminta, kan seperti itu. Jadi dari peta konsep seperti inilah ya, penerapan ARIA harus kita perhatikan betul bagaimana seorang peminjam itu punya etika, seorang pemilik barang itu juga punya kewajiban, begitu pula sebaliknya ya, seorang peminjam juga harus punya cara-cara yang positif lah, karena memanfaatkan barang milik orang lain, seperti itu. Sekarang kita lanjutkan tentang penerapan tindak lanjut lukotah. Masih ingat ya, lukotah itu apa? Lukotah adalah menemukan barang ya dan tidak diketahui siapa pemiliknya. Yang pertama, barang tersebut nilainya murah atau kecil. Saya contohkan begini, kadang-kala kan misalkan ada uang 500 atau uang 1.000 itu pada masa sekarang itu sepertinya misalkan ada orang yang kehilangan itu sudah tidak dicari lagi. Ya mungkin tidak seperti kalau misalkan barang-barang yang berharga seperti emas dan sebagainya. Sekarang kita bedakan ya, ada 4 pembagian tentang nilai barang. Yang pertama,
barang yang nilainya murah atau kecil. Ya mungkin sering terjadi ya, kita menemukan pulpen atau apa yang di jalan sepertinya tidak dihiraukan, dan itu pun si pemiliknya mungkin sudah tidak terasa kalau dia kehilangan seperti itu. Yang nomor 2 adalah barang temuan itu berupa barang ternak. Nah, banyak dijumpai ya binatang-binatang yang mungkin ini ada binatang kucing atau ada binatang ayam yang mungkin tidak diketahui, akhirnya pergi ke tetangga ya. Dan ketentuannya adalah bagaimana jika jika yang ditemukan itu adalah binatang ternak ya, ada kategorinya. Binatang ternak itu seperti apa? Jadi misalkan di pedesaan begitu kan sering ya ada hewan yang hidupnya itu kadang di hutan yang itu tidak ada pemiliknya, seperti ayam hutan, atau ada hewan-hewan lain yang itu memang hidupnya itu di hutan dan itu tidak tidak dimiliki seseorang. Nah, itu boleh diambil kalau memang itu dikhawatirkan jika nanti hewan tersebut tidak dipelihara atau diambil, itu justru malah akan dimangsa oleh binatang yang lebih buas. Ya, seperti itu. Namun kalau memang itu binatangnya itu bisa sekiranya itu ada pemiliknya atau ada kambing atau ada sapi yang terlepas ya, itu hendaknya diamankan dulu, kemudian nanti jika diketemukan orangnya itu akan harus dikembalikan ya. Kemudian yang kategori ketiga ada barang berharga seperti emas, perak, atau uang. Nah, tentunya jika kalian menemukan satu barang yang jumlah harganya besar seperti ini, itu jika menemukan bagaimana kewajibannya. Misalkan dia yakin dia itu bisa memelihara, dia itu yakin untuk bisa mencarikan siapa pemiliknya, ya itu ketentuannya harus diambil ya. Harus diambil, tapi dalam hukum Islam itu harus diumumkan selama dalam pencarian pemiliknya itu selama 1 tahun. Jika dalam 1 tahun tersebut tidak ditemukan orangnya, pemiliknya, maka bolehlah itu dimanfaatkan untuk bersama, artinya untuk kemaslahatan ya, seperti mungkin dikasihkan di masjid atau seperti dikasihkan di panti, seperti itu. Dan ketentuan-ketentuan yang semacam ini tentunya tidak menutup kemungkinan jika suatu saat nanti si pemiliknya ternyata datang dan itu petunjuk Rasul itu hendaknya kamu kembalikan ya, atau bahkan mungkin misalkan orangnya itu oh iya saya dulu kehilangan seperti ini dengan ciri-ciri yang sudah disebutkan seperti itu dan cocok ternyata. Nah, padahal barangnya itu sudah terlanjur untuk dimanfaatkan, maka orang yang menemukan itu hendaknya bisa bijaksana untuk memberikan ganti ya, seperti itu. Baik, selanjutnya barang yang nilainya sangat murah atau hampir tidak dipungut jika itu terjatuh atau itu lepas dari pemiliknya. Nah, semacam itu tentang barang ternak yang mungkin terjebak atau banyak sekali ya di hutan itu atau di rawa yang dijumpai, seperti halnya di hutan ya, diketemukan banyak hewan dan itu tentunya kalau tidak ada pemiliknya itu boleh dimiliki. Namun ketentuannya juga tidak boleh melanggar hukum dari negara tersebut ya, misalkan itu tidak boleh mengambil hewan-hewan yang dalam pengawasan pemerintah ya, seperti itu. Kemudian bagaimana Rasul itu memerintahkan para sahabatnya ketika Rasul ditanya bagaimana dengan unta ya, kalau bagaimana dengan unta yang tersesat atau unta yang hilang atau ditemukan, seperti itu. Bahkan Rasul itu pun melarang
jangan kalian itu menangkap unta, karena unta itu dengan Allah berikan satu kelebihan bahwa dia sudah memiliki cadangan air minum di tempat kantongnya ya. Maka Rasul pun ketika ditanya tentang unta yang tersesat, maka dia tidak boleh sahabatnya tidak boleh menangkapnya, karena unta tersebut akan bisa pulang sendiri ya. Unta tersebut akan bisa pulang sendiri sebagaimana sabdanya yang dalam hadis itu, apa urusanmu dengan unta, dia kan ada kantong airnya, punya sepatu, bisa minum air sendiri, bahkan bisa makan pepohonan, biarkan dia sampai ketemu pemiliknya. Jadi seringkali ya unta yang mungkin tersesat ya, itu nanti akan pulang sendiri, karena unta itu memiliki apa ya, Allah berikan satu satu kelebihan bahwa unta itu bisa pulang kepada pada tuannya. Nah, dalam tayangan tersebut coba diperhatikan, ini adalah contoh kasus ya. Contoh kasus bagaimana ketika seorang menemukan barang-barang berharga seperti emas ya. Itu di Deli Serdang ada seorang ibu yang bekerja sebagai cleaning service. Pada saat dia bekerja, dia menemukan banyak sekali ya perhiasan, menemukan kotak yang berisi perhiasan, kalung, cincin, dan gelang, bahkan mencapai 97 gram. Nah, bagaimana tindakannya si ibu itu? Tentunya ketika menemukan barang yang sangat berharga seperti ini, seorang muslim yang baik hendaknya bisa mempertimbangkan ya. Pasti orang yang kehilangan itu sangat mencari karena barang tersebut adalah nilainya sangat tinggi, dan ketentuan dalam syariat Islam bahwa ketika menemukan barang yang sangat berharga seperti itu, hendaknya dia yakin untuk bisa memelihara, artinya dia yakin akan mencari pemiliknya, maka dia punya kewajiban untuk menyelamatkan dahulu. Nah, sehingga kebijaksanaan ibu ini yang menemukan barang akhirnya dilaporkan kepada petugas, sehingga dilaporkan kepada kepolisian dan ditelusuri, kemudian mencarikan siapa pemilik yang sebenarnya. Selanjutnya kita bahas tentang pendapat para madhab tentang barang-barang temuan tersebut ya. Yang pertama, para imam madhab 4 itu bersepakat bahwa ketika menemukan barang berharga tentunya ya, itu harus diumumkan dalam pencarian pemiliknya dalam jangka waktu 1 tahun. Jadi sekiranya jangka 1 tahun itu sudah ditemukan, ya harus dikembalikan. Namun bila dalam jangka waktu 1 tahun itu belum diketemukan, maka barang tersebut hendaknya bisa dimanfaatkan, namun dalam konteks yang untuk umum ya, artinya tidak dimilikinya sendiri. Nah, jika dimiliki tentunya kita juga seperti halnya itu barang yang harus dijakati ya, karena itu barang temuan. Nah, sehingga tanggung jawab kita sebagai muslim terhadap barang-barang seperti itu, seperti barang temuan seperti itu ya, harus dikeluarkan zakatnya. Kemudian ketentuan yang kedua tentang bagaimana halnya dengan barang-barang yang ditemukan ketika kaum muslimin itu melakukan ibadah haji ya, tentunya barang-barang yang ditemukan di area haji atau di Mekah. Dalam madhab sepakat ya bahwa hukumnya mengambil barang yang ada ketika haji itu tidak boleh ya, tidak boleh mengambil kecuali dengan tujuan untuk menyelamatkan dan memiliki tujuan untuk bisa diumumkan atau dengan cara memberikan atau menyerahkan kepada petugas yang ada di situ. Karena apa? Ketentuannya para jamaah itu tidak boleh mengambil barang temuan itu untuk dimilikinya sendiri ya. Tentunya seandainya pada saat itu dia berharap menemukan pemiliknya, namun karena berhaji itu juga punya batas waktu, maka ketentuannya sebelum dia pulang meninggalkan tanah suci hendaknya
harta temuan tersebut itu sudah beres. Artinya kalau memang diketemukan pemiliknya ya segera dikembalikan, dan jika memang belum diketemukan pemiliknya maka harus diserahkan kepada petugas yang ada di situ tentunya seperti itu. Nah, namun bagaimana ketentuannya sekarang dengan barang-barang yang ini ya seperti makanan, bahkan menemukan makanan, karena makanan-makanan tersebut, makanan yang kita ketahui bahwa makanan itu tidak bisa tahan lama ya, itu makanan-makanan tersebut kalau memang tidak bisa tahan lama dan itu hendaknya bisa dimanfaatkan, namun juga memperhatikan bagaimana dengan batasan ya, artinya batasan kalau memang itu jumlahnya banyak ya bisa dimanfaatkan untuk orang-orang yang ada di sekitar agar mereka juga barang tersebut juga tidak mubazir ya, kemudian bisa dimanfaatkan untuk kebaikan seperti itu. Dan bahkan kalau memang itu ditemukan barang-barang makanan pokok yang belum terolah, seperti menemukan karung beras dalam jumlah banyak ya, tentunya itu seperti halnya ketentuan yang sudah saya jelaskan, itu adalah barang-barang yang berharga dan tentunya itu harus memiliki ketentuan yang sama, yaitu dikembalikan mencari orang yang memiliki. Selanjutnya kita akan membahas tentang hikmah ya, hikmah. Sekarang hikmah luqatah ya, hikmah menemukan barang. Bagi pemilik barang, yang pertama lebih bersikap hati-hati dalam memelihara barang milik pribadi ya. Bagaimanapun juga kalau barang itu kita merasa penting ya, kalau kita tidak berhati-hati dan bahkan sampai hilang, ya tentunya itu akan menjadi hal yang disayangkan ya. Mungkin akan menghalangi aktivitas-aktivitas yang membutuhkan barang-barang tersebut ya, sehingga pekerjaannya terbengkalai dan sebagainya. Maka bagi pemilik barang itu harus bisa berhati-hati dalam memelihara barang miliknya sendiri. Kemudian yang kedua, menjaga barang dengan baik sebagai bentuk amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya tentunya kita juga karena barang itu dibeli dengan harta ya, dan harta itu juga dimintai pertanggungjawaban, kita juga dimintai pertanggungjawaban sama Allah dari mana hartanya, kemudian bagaimana cara menggunakannya seperti itu. Maka bentuk amanah lah jika kita ini bisa menjaga harta yang kita miliki karena itu adalah titipan Allah. Kemudian bagi penemu, yang pertama mendapatkan pahala karena dia sudah menjaga milik orang lain, milik muslim lain, dan merupakan kewajiban bagi sesama umat untuk saling tolong menolong ya. Hikmah dari luqatah menemukan barang itu tentunya akan merasa jika mendapatkan menemukan barang itu pasti akan merasa ada saudara kita ya merasa kehilangan dan sebagainya, tentunya kita harus berbuat baik. Yang nomor 2, mengingatkan seseorang untuk bersyukur dan berbuat baik dan memegang teguh amanah sampai batas waktu tertentu yang ditentukan oleh hukum syariat Islam ya. Tentunya kita memiliki kewajiban dalam batas. Nomor 2, hikmah yang bagi penemu tentunya kita mengingatkan seorang untuk bersyukur ya atas perbuatan baik dan memegang teguh amanah sampai batas waktu tertentu yang ditentukan oleh syariat. Nah, ini hikmah-hikmah luqatah yang saya sampaikan dari pembelajaran yang awal sampai akhir. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan kita akan senantiasa bisa memahami bagaimana ketentuan syariat Islam tentang aryah dan luqatah, dan sudah panjang lebar saya terangkan tentang penerapannya. Mudah-mudahan anak-anakku bisa lebih baik ya jika menemukan barang bisa bertanggung jawab dengan baik. Demikian anak-anakku, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri pembelajaran ini, nanti kita akan melanjutkan dengan pembahasan yang lain. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.